Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat tangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Shalom, House of Prayer. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita mau kasih teriakan kita yang paling luar biasa pagi hari ini. Oke, siap semua? Siap. Saya teriak House of Prayer, kalian teriak wuh gitu, oke? Yang di rumah kita sama-sama ya. House of Prayer. Haleluya. Karena udah lama nih nggak datang ke gereja, jadi nggak boleh jaim-jaim, bener nggak Jo? Bener banget. Kita mau sama-sama kasih yang terbaik buat Amin. Tuhan Yesus. Allah di atas segala raja, di atas segala raja. Mari sama-sama dengan satu hati katakan, terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganmu dan memujimu. Hidupku tak sama sejak awal, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari sama-sama katakan. Sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya, dan selalu cukup bagiku. Mari angkat tanganmu saudara, sama-sama katakan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya.
tepuk tangan dan kepala kita, amin. Amin. Haleluya Tuhan. Berapa banyak di sini yang excited untuk ibadah hari ini? Silakan. Haleluya. Biar untuk Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita mau sama-sama katakan, to God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara. Kita katakan keagunganmu Tuhan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. One, two, let's go. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Mulia namamu. Give a shout and glory for Jesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Masih semangat, amin. Amin. Kurang kencang yang di rumah, kita mau sama-sama masih semangat, amin. Amin. Oke teman-teman, boleh siapin hati kita. Kita mau masuk dalam penyembahan kita. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Yuk kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita bermazmur sama Tuhan. Say thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih. Oh, Terima kasih. Tuhan. terus kita bermazmur sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita berbahasa roh sama Tuhan juga. Biar Tuhan yang turun untuk lawat kalian semua, untuk lawat ibadah ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end,
it will always be, it's always with you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always with you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world we do. This is your center, God. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, semua yang angkat tangan kita ke atas. The center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about. Come on, let's sing. Yes, It's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. yes, it's all about. From my heart to the heaven,
the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Say Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Hari ini kami datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap pergumulan yang kami bawa hari ini kami tinggalkan. Mencari wajah Tuhan. Sebagai satu hati, baik di tempat ini maupun di rumah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja saat ini. Amin Tuhan, amin. Memulihkan Tuhan. Yes. Setiap hati yang patah, Ya. Kau bekerja saat ini Tuhan. Dan kami mau bawa Tuhan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan Tuhan. Makasih Tuhan. Say, Hosanna in the highest. Let our King sing it out, church. Sing it out, church. Oh, come on, sing it louder than this. Hosanna in the let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Say Hosanna. Hosanna in the highest. In the highest. Let our King be lifted up. Oh, Hosanna in the highest. Mari bawa pujianmu saudara hari ini. Dia rindu setiap saudara untuk kembali pada Tuhan. Be lifted up. Hosanna. Say Hosanna. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Woo! Higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher. Higher,
Shalom Bapak Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau sungguh ya Tuhan hari ini kami boleh bersama-sama menyiapkan setiap hati kami untuk mulai mendengar akan firman-Mu. Tuhan, sebelum kami mau mendengar, kiranya Engkaulah Allah ya Tuhan yang menyiapkan setiap hati kami sebagai tanah hati yang subur ya Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam mendengar firman-Mu. Dan biarlah Engkau Allah ya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh jatuh di tanah hati yang baik. Tuhan, terima kasih. Engkaulah Allah ya Tuhan yang memberikan firman yang penuh dengan kuasa, yang akan sungguh membangun setiap kehidupan kerohanian kami. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Saudara sangat kasih oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur Bapak Saudara kalau kita ada di dalam bulan yang baru Saudara. Dan sepanjang bulan ini Saudara kita akan diberikan tuntunan tentang tema yang baru dari Tuhan. Setelah kita di bulan yang lalu Saudara kita mempelajari dan kita sungguh mendengarkan firman mengenai lost soul, jiwa yang terhilang. Yaitu di mana Tuhan menaruhkan hatinya untuk setiap kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan juga kita mau menjangkau setiap jiwa-jiwa yang terhilang agar mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Tentu saja pada bulan ini Tuhan menaruhkan bagi setiap umatnya satu tuntunan di mana tema kita sepanjang bulan ini adalah The Way of Salvation. Jalan keselamatan Saudara. Tentu saja Saudara kita tahu satu-satunya keselamatan kita peroleh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang lain Saudara. Untuk itu Saudara, sebelum kita akan masuk di dalam firman ini lebih jauh, mari sama-sama kita buka ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 firman Tuhan katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, ternyata ada satu nama yang diberikan oleh Tuhan, ada satu otoritas, ada satu kuasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus yang olehnya kita bisa diselamatkan Saudara. Saudara, keselamatan dalam kekristenan adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian Saudara. Tentu saja pada saat kita dahulu, kita ada di dalam manusia yang lama. Sebelum kita mengenal akan Tuhan, sebelum kita percaya, sebelum kita diselamatkan Saudara. Kita hidup di dalam dosa. Dan kita tahu bahwa setiap kita yang berdosa, upah dosa itu adalah maut Saudara. Dan kita semua Saudara, ada di dalam satu kebinasaan dan menuju kepada satu kematian yang kekal. Saudara, Tuhan sangat mengasihi setiap kita Saudara, amin. Kita semua mengetahui dan mendengar ada banyak jalan yang dunia tawarkan. Ada berbagai ajaran yang menjanjikan akan kehidupan setelah kematian. Bahkan Saudara, ada satu keselamatan saat menuju pada akhirat nanti. Dan juga ada ajaran yang menjanjikan surga kepada setiap orang-orang yang meyakini ajaran tersebut Saudara. Ajaran tersebut Saudara, tentu saja Saudara, itu menurut kepercayaan mereka masing-masing. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah jalan itu merupakan jalan Tuhan atau bukan? Bahkan Saudara, ada banyak orang-orang Saudara yang melakukan sesuatu kebaikan, kebajikan untuk kemudian supaya mereka bisa selamat di dalam kehidupannya Saudara. Ada banyak hal-hal Saudara yang merupakan satu ajaran-ajaran yang merupakan jalan di dunia. Tetapi ada satu jalan Saudara. Firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 14 ayat 12. Firman Tuhan katakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.
Artinya kita diingatkan Tuhan agar tidak salah memilih jalan, saudara. Mungkin kita pikir jalan yang kita jalani adalah jalan yang benar, saudara. Tetapi saudara, ternyata itu bukan jalan Tuhan. Ternyata itu bukanlah jalan untuk menuju kepada keselamatan yang Tuhan janjikan, saudara. Saudara, saya mau katakan demikian, bahwa agama atau kepercayaan tidak bisa menyelamatkan kita sebagai manusia, saudara. Untuk apa? Untuk setiap kita beroleh keselamatan kita, kemudian pada saat mati nanti kita masuk ke dalam surga. Itu bukanlah satu jaminan, saudara. Tentu saja, saudara, yang menjadi jaminan kata firman Tuhan adalah satu-satunya keselamatan yang kita peroleh, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan, satu-satunya kehidupan, satu-satunya kebenaran, saudara. Kalau saudara mencari di luar Yesus, itu berarti saudara salah jalan. Karena firman Tuhan dengan jelas di sini, ada satu jalan, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Nah, dalam hal kita menerima keselamatan, kita harus menyadari bahwa semua yang kita terima sebagai satu keselamatan itu merupakan satu pemberian Allah, saudara. Itu bukan merupakan satu jerih lelah kita, itu bukan merupakan satu pekerjaan yang kita lakukan, saudara. Tetapi itu semua adalah pemberian Allah. Kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang kasih, Allah yang sungguh mengasihi kita pada saat kita masih berdosa, saudara. Saudara, di dalam Efesus 2 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah," saudara. Salah satu bapak reformasi gereja yang bernama John Calvin, saudara, sangat menyadari keselamatan itu adalah merupakan sesuatu yang terbuka bagi jiwa kita. Dan itu kita terima karena satu belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Dikatakan oleh hamba ini, saudara, bahwa apa yang kita lakukan, saudara, apa yang kita kerjakan, kita tidak mempunyai jasa apapun supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Semuanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saudara, rencana keselamatan Allah dimulai adalah pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu manusia yang pertama, manusia Adam, kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan dosa berbuah maut, saudara. Dosa yang membuat kita terpisah dari Allah. Dan kita semua menuju kepada satu kebinasaan dan kematian yang kekal, saudara. Sungguh sangat mengerikan akibat dosa, saudara. Untuk itu, saudara, kita mau datang kepada sumber keselamatan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 5 ayat 18, ayat 19. Sangat menggambarkan bagaimana kemudian manusia Adam dan kemudian dikontraskan dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang datang sebagai manusia di dunia ini, saudara. Ayat firman Tuhan ini berbunyi demikian. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tentu saja, saudara, kita semua yang adalah keturunan Adam, kita semua memiliki dosa keturunan, saudara. Kita semua berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang benar, saudara. Tetapi Tuhan yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus, dibuat berdosa karena kita.
Dan dia mati bagi kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita, saudara. Untuk apa? Untuk supaya kita dibenarkan karena Tuhan. Untuk kemudian kita diselamatkan oleh karena Tuhan, saudara. Amin. Kasih Allah yang besar dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bisa lihat di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan datang, Tuhan memberikan keselamatannya bukan untuk orang yang benar, saudara, tetapi untuk orang yang berdosa, saudara. Tuhan tidak mencari yang sehat, tetapi mencari yang sakit. Tuhan mencari orang-orang yang terhilang, saudara. Orang-orang yang kemudian ada di dalam perbuatan dosa dan Tuhan mau mencari dan menemukan mereka kembali untuk mereka datang kepada Tuhan untuk bisa menerima keselamatan daripadanya, saudara. Saudara, proses keselamatan terbagi menjadi 3 bagian, saudara. Yang pertama adalah justification atau pembenaran. Tentu saja saudara kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang adalah orang yang berdosa, kemudian dosa kita diampuni. Kita menjadi orang-orang yang benar oleh karena darah Kristus Yesus, saudara. Lalu proses yang kedua adalah sanctification, pengudusan, saudara. Setelah itu saudara, kehidupan kita, saudara, kemudian diperbaharui menjadi manusia yang baru, saudara. Kita menjauhi dosa dan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita melupakan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita, yaitu apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Tentu saja proses kekudusan itu berlangsung secara terus-menerus, saudara. Sampai kemudian kita siap menjemput Tuhan di angkasa, saudara, pada saat nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, saudara. Amin. Dan proses yang ketiga adalah proses glorification. Proses pemuliaan, saudara. Di mana pada saatnya nanti kita, tubuh yang fana ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, saudara. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh saudara, semuanya ini kita terima kalau kita mau percaya, kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Kalau kita mau, saudara, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tuhan akan melakukan semuanya itu bagi setiap kita. Yang mau, mari kita sama-sama katakan amin, saudara. Setelah kita memahami bahwa di luar Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan seorang pun tidak ada yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Untuk itu, saudara, kita mau, saudara, berpaling daripada jalan kita yang sesat kepada jalan kebenaran Tuhan. Kita mau, saudara, berlari-lari kepada satu tujuan yang baru, yaitu tujuan kehidupan kita, saudara. Di mana Tuhan akan memberikan kepada kita anugerah keselamatannya, saudara. Lalu kalau kita mau menerima keselamatan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengaku dan percaya Yesus adalah Tuhan. Mengaku dan percaya Yesus adalah Tuhan. Mari kita baca ayatnya, saudara. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, saudara. Tentu saja, saudara, ada satu kepercayaan dari hati kita. Ada satu yang kita ucapkan dari mulut kita, di mana satu pengakuan bahwa sungguh benar bahwa hanya Tuhan sebagai Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, kalau hari-hari ini saudara telah percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, saudara. Tetapi kalau kita belum percaya kepada Tuhan, saya ingin mau mengajak saudara, mari buka hatimu. Mari izinkan Tuhan masuk dalam kehidupanmu. Mari biarlah engkau terima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dengan jalan bagaimana, saudara? Dengan jalan engkau membuka diri, engkau mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan akan datang kepadamu.
Tuhan akan menghampiri engkau. Dan Tuhan akan sungguh menganugerahkan keselamatan di dalam kehidupanmu, saudara. Saudara, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita bisa diselamatkan, saudara. Asal apa, saudara? Asal kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, saudara, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10-11, saudara. Tuhan juga sangat memuliakan Yesus Kristus, saudara, yaitu Tuhan kita. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita, saudara. Tentu saja, saudara, pada saat Tuhan Yesus taat, Tuhan Yesus melakukan bagiannya, saudara, ada satu kemuliaan yang Tuhan berikan, saudara. Tentu saja Tuhan diberikan nama di atas segala nama. Dan Tuhan diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Bukan hanya hari ini. Tetapi hari esok, bahkan selama-lamanya. Bahkan sampai akhir kehidupan kita, saudara. Untuk itu, saudara, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita mengaku. Dengan cara kita percaya Yesus adalah Tuhan, saudara. Oke, saudara, di dalam kisah keselamatan yang saya terima, saudara, saya ingin saksikan sedikit, saudara. Di mana pada saat masa kecil saya sangat bersyukur, saudara. Pada saat itu, saudara, saya walaupun di dalam latar belakang agama yang belum mengenal Tuhan, saudara, tetapi saya didorong oleh orang tua saya untuk pergi ke gereja. Untuk kemudian setiap hari beribadah kepada Tuhan, saudara. Saya disekolahkan ke sekolah Kristen yang adalah ajaran Kristus, saudara. Mulai dari TK, SD, SMP, bahkan SMA, saudara. Semuanya adalah merupakan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Saya pernah teringat, saudara, bahwa pada saat masa kecil saya, pada saat itu hari Minggu, saudara. Dan kemudian kami, anak-anak papa dan mama, kami mulai ogah-ogahan untuk pergi ke gereja. Kemudian kami dibangunkan. Kami kemudian mulai bahkan dimarahi, saudara. Untuk kemudian kami untuk cepat-cepat pergi ke gereja supaya jangan terlambat, saudara. Setiap minggu dilakukan oleh orang tua kami demikian. Sekalipun mereka belum percaya kepada Tuhan. Memang Tuhan luar biasa, saudara. Kalau Tuhan telah merencanakan keselamatan bagi setiap manusia, maka sungguh ada jalan, saudara. Maka sungguh ada sesuatu yang mungkin tidak terpikir. Mungkin tidak kita bayangkan, saudara. Tetapi itu yang Tuhan lakukan bagi kita, saudara. Amin. Saudara, bukan hanya berhenti sampai di situ, saudara. Tetapi Tuhan menuntun saya, saudara. Di dalam pada saat saya masa remaja, saudara, saya pergi ke gereja. Tetapi juga, saudara, saya mau akui bahwa ada saat-saat di mana saat itu saya enggan, saya malas ke gereja, saudara. Dan kemudian saya mulai sepertinya jauh dari Tuhan. Tetapi puji Tuhan pada saat saya memasuki masa SMA, saudara. Dan kemudian ada satu kakak kelas yang sungguh menaruh hatinya, ditaruhkan oleh Tuhan kepada saya. Dan kemudian kakak kelas ini berkata kepada saya demikian, apakah engkau sudah lahir baru? Saya bingung, saudara. Apa itu lahir baru? Lalu kemudian kakak kelas saya ini menerangkan bahwa apakah engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Lalu saya mulai berpikir, mungkin secara pribadi saya mengaku, mungkin belum, saudara. Dan mungkin selama ini, saudara, saya ada, walaupun saya sebagai orang Kristen, tapi saya belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan, saudara. Lalu saya dibimbing oleh kakak kelas saya, saudara. Dan kemudian saya mengalami satu hati yang dibukakan. Satu pikiran yang dibukakan dan saya mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Dan kemudian saya mulai pergi ke gereja. Saya mencari gereja di mana saya bisa kemudian berjemaat, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, saya diberikan kepercayaan, saudara, untuk melayani di gereja, saudara. Dari pelayanan yang kecil Tuhan tambah-tambahkan. Dan pada saat saya memasuki masa kuliah, saudara, saya juga
bertumbuh di dalam satu persekutuan di kampus, saudara. Dan semuanya itu adalah rencana Tuhan. Tuhan juga pakai saya untuk pelayanan di kampus, saudara, untuk memberkati setiap jemaat Tuhan di sana. Dan setelah saya lulus, saudara, saya bekerja, kemudian saya melayani Tuhan, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan mempercayakan sesuatu yang mungkin saya tidak masuk hitungan, saudara. Tetapi Tuhan percayakan sesuatu yang Tuhan tambah-tambahkan sebagai satu pelayanan bagi kemuliaannya, saudara. Dan puji Tuhan, saya dipakai oleh Tuhan sebagai hambanya sampai dengan hari ini. Dan biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Lalu kemudian saudara yang kedua, saudara. Bagaimana kemudian supaya kita diselamatkan oleh Tuhan? Kita harus berpegang dalam iman Kristus sampai akhir. Mari sama-sama katakan, berpegang dalam iman Kristus sampai akhir, saudara. Mari kita baca dalam Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Garis bawahi, saudara, kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, saudara. Akhir daripada segala sesuatu itu lebih baik daripada awalnya, saudara. Mungkin kita awalnya menggebu-gebu ikut Tuhan, saudara. Tetapi mari kita introspeksi keberadaan kerohanian kita saat-saat ini. Apakah kita tetap menggebu-gebu kepada Tuhan hari-hari ini? Firman Tuhan katakan ada banyak orang-orang yang awalnya mengasihi Tuhan kemudian terhilang dari Tuhan. Orang-orang yang terdahulu kemudian menjadi orang-orang yang terkemudian, saudara. Saudara, kita tidak tahu bagaimana kondisi kerohanian kita. Mungkin hari ini kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi apakah kita bisa tetap menjaga iman kita? Menjaga suhu kerohanian kita, saudara. Yang harus menjaga kerohanian kita adalah kita sendiri, saudara. Mari pastikan bahwa kita tetap terus dekat dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa kita adalah ranting-rantingnya. Dan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tidak bisa terlepas hidup tanpa ada pokok itu, saudara. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Amin. Saudara, kemudian Filipi 2 ayat 12 sampai 13 juga, saudara. Di sini menggambarkan bahwa ada satu keselamatan yang harus kita kerjakan, saudara. Keselamatan ternyata harus dikerjakan. Dan Rasul Paulus juga menasihatkan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya, untuk melakukan hal itu, saudara. Bukan hanya kita berhenti pada saat kita menerima keselamatan, lalu kemudian kita berdiam diri. Seharusnya keselamatan yang kita terima, saudara, itu adalah satu dorongan untuk setiap kita. Mau untuk melayani Tuhan, mau untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mau untuk hidup kita dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari garis bawahi, saudara, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, mari saudara, kerjakan keselamatanmu. Apapun yang Tuhan percayakan sebagai satu talenta, sebagai satu karunia secara rohani, mari gunakan itu, saudara. Saudara bisa melayani di keluarga saudara, saudara melayani di pekerjaan saudara, saudara bisa melayani di tempat usaha saudara. Bahkan saudara bisa melayani di gereja, saudara. Kalau saudara belum melayani Tuhan, padahal Tuhan karuniakan karunia rohani bagi setiap kita, saudara. Mari lakukan, saudara. Mari kita kerjakan keselamatan kita, saudara. Dan Tuhan akan melihat pada saat kita mengakhiri kehidupan kita. Tuhan mau untuk setiap kita mengakhiri pertandingan kehidupan kita dengan baik. Dan kita memelihara iman kita. Maka akan tersedia mahkota kehidupan bagi setiap kita. Yang mengerti dan mau. Mari sama-sama katakan amin, saudara. Jadi saudara, untuk menerima keselamatan, saya ingin ulangi, saudara. Kita harus mengaku
dan juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara. Amin. Lalu yang kedua, kita juga harus berpegang dalam iman Kristus sampai akhir, saudara. Berpegang dalam iman Kristus sampai akhir artinya adalah sampai akhir kehidupan kita. Kita setia bukan hanya hari ini, tetapi hari besok, bahkan hari sampai dengan kemudian kematian menjemput kita, saudara. Sampai kemudian kita dikumpulkan kembali bersama orang-orang kudus untuk bersama-sama dengan Allah mendapat bagian di dalam kerajaan surga yang mulia, saudara. Saudara, sebagai penutup, saudara, saya ingin bagikan mengenai humor rohani, saudara. Yaitu mengenai 5 penyesalan dalam kehidupan, saudara. Di mana disebutkan ada penyesalan yang pertama adalah pada saat salah masak nasi dan kemudian nasi itu menjadi bubur, saudara. Dan penyesalannya adalah seharian, aduh kenapa saya kemudian salah masak nasi, kemudian nasi ini menjadi bubur sehingga ya mungkin tidak bisa dimakan atau kurang enak dimakan, saudara. Lalu kemudian kesalahan yang kedua apa, saudara? Yaitu kesalahan pada saat kita mencukur rambut, saudara. Kita kemudian dipotongnya terlalu pendek. Modelnya mungkin tidak sesuai dengan selera kita. Lalu kemudian kita menyesali dan kita harus menunggunya 2-3 bulan kemudian, saudara. Lalu kemudian kesalahan yang ketiga adalah pada saat kita gagal untuk mengerjakan ujian, saudara. Kita tidak naik kelas, kita tidak lulus ujian akibatnya, saudara. Dan penyesalan kita itu adalah sampai dengan 1 tahun. Kemudian kita menantikan tahun ajaran berikutnya, saudara. Kemudian penyesalan yang keempat, saudara, ini cukup menjadi perhatian kita, saudara. Di mana kita salah pilih pasangan hidup, saudara. Tentu saja, saudara, pada saat kita salah pilih pasangan hidup, saudara, kita kemudian mungkin memilih pasangan yang tidak seimbang, memilih pasangan yang tidak seiman, saudara. Dan penyesalannya adalah seumur kehidupan kita, saudara. Kita tahu bahwa terang dan gelap tidak dapat bersatu. Untuk itu, saudara, jangan sampai salah pilih pasangan hidup, saudara. Karena engkau akan menyesal seumur hidupmu. Lalu kelima yang terakhir, saudara, ini yang paling penting, saudara. Yaitu kita salah memilih juru selamat. Saya ulangi, kita salah memilih juru selamat. Kita akan menyesalinya, saudara, sampai kepada kekekalan, saudara. Sampai kepada seluruh kepenuhan kehidupan kita pada saat kita di dunia maupun di akhirat, saudara. Untuk itu, saudara, saya mau katakan, saudara, bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat yang harus kita pilih. Dan pada saat kita memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan salah pilih, saudara. Dan Tuhanlah sebagai satu-satunya jalan keselamatan yang kita miliki, saudara. The only way, the way of salvation is Jesus Christ. Tuhan Yesus, amin, saudara. Saudara, sebagai penutup, saudara, saya ingin kembali, saudara, mengulang dari pembacaan firman Tuhan, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan benar, saudara. Kita mau mencari Tuhan yang adalah jalan keselamatan yang sejati, yang sesungguhnya, yang seharusnya kita miliki, saudara. Kiranya jalan keselamatan itu kita peroleh dan kita memperoleh keselamatan dari Tuhan dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, sungguh ya Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami the way of salvation, jalan keselamatan. Dan kami tahu satu-satunya jalan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, tidak ada jalan lain ya Tuhan.
Untuk itu ya Tuhan, kami yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini ya Tuhan kami mau merespon, kami mau buka hati kami mau sungguh ya Tuhan menerima Engkau, kami mau buka pintu hati kami lebar-lebar ya Tuhan, dan kami mau izinkan Engkau masuk ke dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Kaulah Allah yang memerintah, Kaulah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Tuhan, Kaulah Allah Juru Selamat kami, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kami ya Tuhan yang sudah percaya kepadamu, tetap peliharakan iman kami, biar kami boleh setia sampai akhir ya Tuhan. Dan bagi kami ya Tuhan yang undur daripadamu, Tuhan biarlah kami boleh ya Tuhan, kembali ya Tuhan kepada jalan-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak tersesat ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan Roh-Mu ya Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, jalan keselamatan itu ya Tuhan, yaitu di dalam Kristus Yesus, boleh tetap terus kami pegang erat-erat sampai kepada akhir kehidupan kami, sampai kami memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita sama-sama introspeksi di hadapan Tuhan. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kalau ada pelanggaran yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, secara sadar atau tidak sadar, baik itu dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita, mari datang saat ini minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami orang yang berdosa ini ya Tuhan. Tuhan, tahirkan, Tuhan, sembuhkan kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Basuh dengan kuasa darah Kristus Yesus. Tuhan, kiranya Engkau Allah ya Tuhan yang memperkenankan kami untuk boleh datang ya Tuhan. Untuk boleh di dalam satu perjamuan dengan Engkau. Untuk kami boleh makan roti dan anggur ya Tuhan yang telah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari umat Tuhan kita sama-sama kita ambil roti dan anggur di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini adalah sebagai satu persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang kudus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Mari ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus yang kudus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur di hadapan Dia.
Mari kita berterima kasih untuk setiap pengorbanan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh ya Tuhan rela mati bagi kami dan menyelamatkan kami. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita nyatakan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari berikan tepuk tangan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mau menyerahkan ya Tuhan tubuh jiwa kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Saudara yang telah mempersiapkan persembahan bagi Tuhan, mari kita sama-sama kita angkat tangan, kita bawa setiap persembahan kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih segala berkat yang kami terima semuanya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih telah menjadi Allah sumber berkat kami. Dan saat ini ya Tuhan, kalau Kau memberikan kami kesempatan untuk memberi, Tuhan Yesus, Kaulah Allah ya Tuhan yang memberikan kami kerelaan, memberikan kami sukacita ya Tuhan di dalam memberi yang terbaik ya Tuhan bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhan, Kaulah Allah yang melihat setiap anak-anak-Mu, setiap tangan-tangan yang akan membawa setiap persembahan kepada-Mu, berkati dengan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagi-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi,
bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, umat kesayangan Tuhan, jemaat yang adalah biji mata Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang dikaruniakan dari Allah Bapa di sorga. Dalam cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kekuatan, perlindungan, dan penyertaan, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tercurah atasmu, dalam seluruh kehidupanmu, bahkan seluruh keluargamu, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang telah terima berkat Tuhan dengan iman, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, sekali lagi, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua.